Kisruh rumah tangga pasangan selebriti Dony Kesuma dan Yuni Indriati akhir-akhir ini masih segar dalam ingatan kita. Saat itu istri Dony Yuni sempat membawa persoalan rumah tangganya ke pihak kepolisian. Yuni mendatangi kantor Polsek Metro Bekasi Selatan guna melaporkan Dony atas tindakan kasar yang dilakukan suaminya tersebut ketika terjadi cekcok di antara mereka berdua. Jika kita telusuri dari berbagai kisah konflik. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama di akhir pekan yang menyenangkan ini. Dan berikut kita saksikan dulu kilasan tayangannya. Beberapa tahun belakangan ini ada fenomena menarik dari dunia selebriti kita. Sejumlah artis perempuan melaporkan pasangannya ke polisi setelah mendapat tindak kekerasan. Apakah ini berarti perempuan Indonesia makin sadar akan hak hukumnya atau malah menunjukkan pergeseran budaya timur? Simak penuturan para artis, pengamat hukum dan psikolog mengenai hal ini. Saksikan juga bagaimana artis cilik Tasya bersantai menghabiskan waktu di kamar tidurnya. Artis kocak Mpok Ati habis-habisan dikerjain karena latahnya ketika merayakan ulang tahunnya yang ke-48 tadi malam. Liputan ini akan dirangkaikan dengan informasi tentang Menteri Perhubungan Agung Gumelar yang berperan dalam sebuah konser amal yang melibatkan para duta besar negara sahabat sebagai pemain musiknya. Saksikan juga berita menarik tentang Titi DJ yang membawakan lagu berbahasa Cina dalam fashion show karya Oscar Lawalata. Fenomena istri mengadukan suami ke polisi yang terjadi dalam rumah tangga sejumlah selebriti kita beberapa tahun belakangan ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dicermati. Pertanyaannya adalah apakah ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan wanita Indonesia? Atau ini merupakan gejala perubahan budaya ketimuran kita? Kisruh rumah tangga pasangan selebriti Dony Kesuma dan Yuni Indriati akhir-akhir ini masih segar dalam ingatan kita. Saat itu istri Dony Yuni sempat membawa persoalan rumah tangganya ke pihak kepolisian. Yuni mendatangi kantor Polsek Metro Bekasi Selatan guna melaporkan Dony atas tindakan kasar yang dilakukan suaminya tersebut ketika terjadi cekcok di antara mereka berdua. Jika kita telusuri dari berbagai kisah konflik rumah tangga pasangan selebriti, tindakan Yuni itu bukanlah yang pertama. Nur Afni Oktavia mengadukan mantan suaminya Edwin Rondonuwu yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Yang menarik dalam catatan redaksi Cek dan Dicek, sepanjang 3 tahun kebelakang semakin banyak saja rumah tangga selebriti yang diwarnai hal serupa. Sekedar menyegarkan ingatan Anda, pasangan-pasangan artis yang juga mengalami masalah yang sama adalah Lia Waroka dan Henry Restuputra, Win Aditya Estefan dan Randi, Ayu Azari dan Temu Yusuf Ibrahim, juga adiknya Rahel Azari dan Yesu Kuente. Bukan cuma suami yang dilaporkan, tapi kekasih pun tidak luput dari pengaduan. Indah Gita Cahyani misalnya, ia melaporkan kekasihnya Erlangga. Semua pengaduan berkisar soal tindak kekerasan yang dilakukan pasangannya. Setelah peristiwa pelaporan itu, ada beberapa artis yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Misalnya saja Nur Afni Oktavia, Ayu Azari dan Lia Waroka. Ketika melaporkan pasangannya dulu, para artis ini punya alasan masing-masing. Karena waktu itu saya merasa jiwa saya terancam dengan berbagai ancaman waktu itu, sehingga lebih baik saya melaporkan pada pihak yang berwajib. Sebenarnya sudah cukup lama gitu, tapi kan ya namanya saya sebagai manusia kan harus ada rasa toleransi ya, harus punya rasa bijak. Ya saya berharap bahwa mungkin nanti berubah, mungkin nanti lebih baik. Yang pada akhirnya sekarang ini saya capek. Perbuatannya itu sudah kelewatan batas dan itu pelecehan terhadap wanita. Bukan hanya kepada saya saja sebagai istri, tapi juga istri-istrinya yang terdahulu juga diperlakukan seperti itu. Gak kuat lagi hadapin orang itu. Saya cuma minta hukum yang membela saya biar dia dapat balasan dari hukum yang sepantasnya dia terima.
Kepada sejumlah pasangan selebriti, Cek dan Dicek juga sempat menanyakan bagaimana pandangan mereka mengenai masalah ini. Apakah para istri akan melakukan hal yang sama jika diperlakukan kasar oleh suaminya? Dan bagaimana pula komentar para suami jika dilaporkan ke polisi? Mudah-mudahan saya dalam keadaan yang apa ya, bisa mengimbangi dengan iman saya supaya bisa mengendalikan segala sesuatunya dan pasrah kali ya, insya Allah. Mudah-mudahan dalam keadaan seperti itu misalnya bisa pasrah, bisa tawakal itu aja. Auzubillahi min dzalik, mudah-mudahan itu tidak terjadi sama kita. Tapi saya juga sebagai pribadi tidak bisa ngejudge teman-teman saya yang terkena kasus-kasus seperti itu. Karena saya atau kami tidak pernah akan tahu, atau kita tidak akan pernah tahu permasalahan yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Yang tahu hanya mereka sendiri dan Allah. Ya, kalau kita memang sudah punya keturunan, kita lebih kelihatan kecil. Apabila terjadi perceraian di orang tua, anaklah yang menderita. Ya, udah pasti. Nah, kalau maksudnya dipertahankan, ya mungkin kita kembalikan seperti yang tadi saya bilang, bahwa memang sudah ada suratan takdir dari atas bahwa kita nggak jodoh terlalu panjang gitu ya, maksudnya nggak bisa hidup terlalu lama dengan sang istri misalnya. Tapi buat saya, astagfirullahaladzim min dzalik, jangan sampai terjadi. Bagaimana pula pengamat hukum dan psikolog melihat fenomena ini? Saya melihat itu tadi ya, bahwa mereka mulai sadar bahwa mereka punya hak untuk tidak disakiti atau tidak mendapat perlakuan kekerasan dari pasangannya, dan mereka mencoba untuk meminta bantuan hukum ya, melalui perlindungan kepada polisi, melapor ke polisi. Mereka mohon perlindungan dari aparat kepolisian untuk kekerasan yang mereka alami. Hukum mereka mengetahui bahwa perlakuan yang mereka alami itu dapat diproses gitu, dapat dituntut. Pelakunya itu dapat dituntut secara hukum. Yang berubah bukan hanya nilai-nilai perkawinan, tetapi juga nilai-nilai kehidupan pada umumnya. Terutama oleh karena di dalam kehidupan sekarang ini nampaknya ada suatu kecenderungan kalau orang lain sengsara kok kita seneng ya gitu lihatnya, dan itu kemudian bisa juga membuat orang-orang yang sedang menjadi korban ini merasa bahwa dengan mengangkat ini ke dalam menjadi konsumsi publik, dia juga dapat kekuatan dari orang-orang yang kemudian mencari tahu, kemudian berbicara kepada dia dan seterusnya gitu. Bagi artis cilik Tasya, kamar merupakan tempat untuk melatih kemandirian. Selain bisa belajar mulai bertanggung jawab terhadap kebersihan, di sana ia juga bisa mencurahkan segala isi hatinya dengan menulis sebuah diary. Bagaimanakah serunya aktivitas Tasya sehari-hari di ruang tidur? Berikut kita simak hasil liputannya. Kamar selain untuk tidur adalah tempat bermain dan menonton TV. Di dalam kamar juga bisa untuk menulis diary. Itulah yang dilakukan artis cilik Tasya. Namun lebih dari itu, baginya tempat ini juga untuk melatih kemandirian. Karenanya tidak heran jika pelantun lagu Anak Gembala ini banyak menghabiskan waktu dalam kamar yang bernuansa pink di rumah orang tuanya yang terletak di kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Apa sih yang membuat artis bernama lengkap Syafa Tasya Kamila ini betah seharian di ruang yang berukuran 8 x 8 meter itu? Ya karena ini kamar aku, ya jadinya aku betah, soalnya kan segala-galanya punya aku. Ya maksudnya misalnya mainannya kan ya punyanya aku, tapi mungkin ada beberapa yang punya kakakku atau enggak punya mamaku. Disinilah Tasya menyimpan barang-barang koleksinya. Sejak kecil, Tasya yang kini duduk di kelas 6 sekolah dasar itu senang mengoleksi penghapus dan boneka Barbie. Jumlahnya bahkan hampir mencapai ratusan. Nggak tahu ya, aku dari kecil emang mungkin karena aku sering main Barbie, lama-lama jadi suka, jadi koleksi. Tapi penghapusnya sekarang udah berhenti, soalnya udah banyak sih. Sebagai anak yang tengah beranjak remaja, rupanya gadis kelahiran 22 November 12 tahun yang lalu ini mulai membutuhkan sarana untuk menumpahkan isi hatinya
melalui tulisan dalam buku pribadinya. Ya nulis diary-nya juga nggak terlalu rahasia-rahasia banget ya. Cuman kegiatannya apa aja yang harus dikerjain gitu ya. Ya organizer juga lah. Ternyata Tasya termasuk anak yang tidak bisa lepas dari mainan kesayangannya.